Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam Pra Ibnu Rus dengan dosen pengampu Bapak Mualim Lubis, MPME. Baiklah, kita beranjak dari riwayat hidup Al-Farabi. Nama lengkap beliau adalah Abu Nash Muhammad bin Tarkan Al-Farabi. Sebutan Al-Farabi ini diambil dari nama sebuah desa tempat beliau dilahirkan. Ia lahir di daerah namanya Farab di Turkistan pada tahun 870 Masehi dan meninggal di Aleppo pada tahun 950 Masehi. Sejak kecilnya, Al-Farabi suka belajar dan ia mempunyai kecakapan luar biasa dalam lapangan bahasa. Bahasa-bahasa yang dikuasainya antara lain adalah bahasa-bahasa Iran, Turkistan, dan Kurdistan. Setelah beliau besar, Al-Farabi ini meninggalkan negerinya. Ia menuju kota yang bernama Kota Baghdad pada waktu itu. Kota Baghdad ini merupakan pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan pada masanya. Beliau memusatkan perhatiannya kepada ilmu logika. Nampaknya, pada waktu pertama datang di Baghdad, hanya sedikit saja bahasa Arab yang telah dikuasainya. Ia sendiri mengatakan bahwa ia belajar ilmu nahu, atau ilmu nahu ini biasanya ilmu tata bahasa Arab, pada Abu Bakar As-Sarraj. Sebagai imbalan pelajaran logika yang diberikan oleh Al-Farabi kepadanya, sesudah itu ia pindah ke Haran, salah satu pusat kebudayaan di kota Yunani. Tetapi tidak lama kemudian, ia meninggalkan kota itu untuk kembali ke Baghdad. Dan untuk mendalami filsafat, sesudah ia menguasai ilmu mantik, atau biasa disebut dengan ilmu logika, dan di Baghdad ini dia terdiam selama 30 tahun. Selama waktu itu pula lah ia memakai waktunya untuk mengarang, memberikan pelajaran, dan mengulas buku-buku. Untuk muridnya yang terkenal pada masa itu antara lain adalah Yahya bin Adi. Pada tahun 330 Hijriah, ia pindah ke Damsyik dan di sini ia mendapat kedudukan yang baik dari Saifuddaulah, Khalifah dinasti Hamdan di Aleppo. Sehingga dia diajak turut serta dalam suatu pertempuran untuk merebut kota Damsyik. Kemudian ia menetap di kota ini sampai wafatnya pada tahun 337 Hijriah pada usia 80 tahun. Al-Farabi ini sangat luas pengetahuannya, mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya, dan banyak mengarang-arang buku dalam ilmu tersebut. Bahwa ia mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, dan kemiliteran. Banyak itu termasuk musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Menurut Mas Signon, ahli ketimuran Prancis, Al-Farabi adalah seorang filosof Islam yang pertama dengan sepenuh arti kata. Sebelum dia memang Al-Kendi telah membuka pintu filsafat Yunani bagi dunia Islam. Akan tetapi, ia tidak menciptakan sistem atau mazhab filsafat tertentu. Sedangkan persoalan-persoalan yang dibicarakannya masih banyak yang belum memperoleh pemecahan yang memuaskan. Sebaliknya, Al-Farabi telah dapat menciptakan suatu sistem filsafat yang lengkap dan telah memainkan peranan yang penting dalam dunia Islam, seperti peranan yang dimiliki oleh Plotinus bagi dunia barat. Al-Farabi ini juga menjadi guru bagi Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan filosof-filosof Islam yang lain yang datang sesudahnya. Oleh karena itu, ia mendapat gelar guru atau mendapat gelar guru kedua Al-Muallim As-Sani sebagai kelanjutan dari Aristoteles yang mendapat gelar guru pertama Al-Muallim Al-Awal. Banyak karangan yang telah ditinggalkan oleh Farabi, akan tetapi karang-karangan tersebut tidak banyak dikenal seperti karang-karangan di Ibnu Sina. Secara garis besar, kehidupan Al-Farabi dibagi ke dalam dua masa atau periode. Yang pertama itu dimulai dari Al-Farabi lahir hingga berusia 5 tahun.
Namun sayangnya, masa kanak-kanak dan masa muda Al-Farabi masih bersifat samar-samar hingga sekarang. Hal ini dikarenakan sedikit sekali catatan sejarah yang menyebutkan sejarah masa kecil kehidupan Al-Farabi ini. Sedangkan periode kedua kehidupan Al-Farabi adalah periode usia tua dan kematangan periode penuh. Karena terdorong oleh keinginan intelektualnya, ia meninggalkan rumahnya dan menggembara menuntut ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin itu pemahaman saya tentang Al-Farabi. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.